Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar mata pelajaran IPA terpadu. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa media yang harus kalian siapkan. Pertama, buku paket IPA terpadu yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah kepada orang tua kalian. Pastinya kalian sudah memilikinya ya. Jaga baik-baik buku paket ini, karena buku paket ini adalah panduan utama untuk kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPA terpadu kelas 8, dan diperbolehkan untuk mencari referensi ataupun buku paket atau yang lainnya. YouTube di sini sebagai media penyampaian materi yang Bapak sampaikan dan juga penyelesaian tugas untuk kalian. Jadi kalian nanti belajar mengupload video ke YouTube dan belajar membuat channel YouTube. Silakan kalian cari informasinya atau caranya dimulai dari hari ini. Selanjutnya ada Google Classroom, di mana Google Classroom ini digunakan sebagai media komunikasi dan penyampaian materi serta tugas. Silakan install aplikasi Google Classroom-nya. Dan yang terakhir adalah WhatsApp. WhatsApp di sini sebagai media informasi dan komunikasi utama, karena di WhatsApp ini nanti ada sistem pribadi ataupun sistem grup. Jadi kalian jangan sampai tertinggal informasi dari Bapak Ibu guru. Oke, silakan scroll pelan-pelan, dibaca baik-baik. Penilaian pada mapel IPA terpadu ini, Bapak menilai kehadiran, di mana jika kehadirannya kurang akan ada pengurangan nilai. Maka dari itu diusahakan untuk tetap hadir dan selalu hadir. Jikalau kalian sakit ataupun ada kegiatan di luar, silakan konfirmasi kepada wali kelasnya masing-masing dengan mencantumkan bukti yang kuat. 2. Keaktifan tanya jawab dan sikap, di mana jika Bapak membuka sebuah forum tanya jawab, silakan kalian bertanya dan menjawab dengan tepat. Dan tolong ya digaris bawahi bahwasanya sikap, tolong dijaga sikap komunikasi ya, buat kalimat yang baik, yang sopan pada Bapak Ibu guru. Pengumpulan tugas. Nah, nanti kalian akan diberi tugas. Pertama berupa tugas harian. Silakan siapkan buku tugas individu ya. Yang kedua nanti ada tugas PTS dan UKK. Apa itu tugasnya Pak? Tunggu saja nanti ya. Sistem gerak pada manusia. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, materi ini terdapat di buku paket pada bab 1. Kompetensi dasar pada materi sistem gerak manusia yaitu menganalisis gerak makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuannya, peserta didik dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri dari 3 kata pokok: sistem, gerak, dan manusia. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Nah, jadi sistem ini seperti bagaimana dia bergerak gitu ya, dengan apa aja seperti itu ya. Yang kedua, gerak. Gerak adalah berpindahnya suatu benda atau disebut juga dengan perubahan tempat atau kedudukan suatu benda. Jadi benda dikatakan bergerak jika dia berpindah posisi atau berpindah tempat. 3. Manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kalian memasuki materi lebih lanjut, kalian harus pahami dulu apa itu sistem gerak dan manusia. Sistem gerak pada makhluk hidup. Secara garis besar, makhluk hidup terbagi menjadi 3. 1. Hewan, 2. Tumbuhan, 3. Manusia. Yang pertama, sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan, pada dasarnya alat gerak hewan sama seperti alat gerak pada manusia, yaitu terdiri atas tulang atau disebut dengan rangka dan otot. Sistem gerak pada hewan dibagi 3 pengelompokan. Yang pertama, rangka luar disebut dengan exoskeleton. 2. Rangka dalam disebut dengan endoskeleton. Dan 3. Yang memiliki sistem ganda.
Rangka luar adalah rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang, di mana dimiliki oleh hewan invertebrata. Contohnya siput, kerang, kupu-kupu, dan cumi. Cari tahu ya, apa itu hewan invertebrata? Kedua, rangka dalam adalah struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Dimiliki hewan vertebrata. Cari tahu lagi ya, apa itu hewan vertebrata? Contohnya seperti kadal, buaya, kambing, kelawar, ikan mujair, ikan hijau, dan burung merpati. Yang ketiga, yaitu sistem gerak pada hewan yang memiliki sistem ganda atau keduanya. Dimiliki oleh hewan kura-kura dan hewan penyu, di mana eksoskeletonnya berupa cangkang penunggung tubuh, bagian punggung, dan bagian perut. Bagian punggung disebut karapas dan bagian perut disebut plastron. Yang kedua, sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3 pengelompokan, yaitu dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, dilihat dari respon terhadap perubahan lingkungannya. Yang ketiga, dilihat dari rangsangan. Pertama, proses pertumbuhan dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Artinya dia tumbuh panjang, ya, berkembang artinya semakin membesar. Ini terdapat pada pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, dan mekarnya bunga. Yang kedua, dilihat respon terhadap perubahan lingkungannya. Contohnya yaitu pada daun sengon dan daun lamtoro yang mengatup di sore hari, dan juga pada bunga pukul 4 yang akan mekar di sore hari. Yang ketiga, dilihat dari rangsangannya. Contohnya itu pada daun putri malu, di mana daun putri malu ini akan mengatup ketika disentuh. Nah, sentuhannya itu adalah merupakan rangsangannya. Anak-anak barangkali ada yang belum tahu apa itu sengon, apa itu lamtoro, dan apa itu putri malu. Nah, di sini terdapat gambar sengon, lamtoro, dan putri malu. Sengon ini adalah merupakan sebuah pohon yang bisa tumbuh tinggi dan besar. Biasanya digunakan atau ditanam untuk di pinggir jalan raya. Dua, lamtoro ini kata lainnya ada yang bilang itu adalah petai Cina, di mana bisa untuk lalapan dan sayur. 3, putri malu. Nah, seperti itu putri malu, barangkali pastinya ada yang sudah menemukan atau main dengan putri malu. Nah, itulah sengon, lamtoro, putri malu. Bentuknya sama, mirip, ya, tapi berbeda. 3, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang atau rangka dan otot. 1. Tulang. Tulang dibedakan menjadi 3. 1. Berdasarkan jenisnya. 2. Berdasarkan sifat matriksnya. 3. Berdasarkan bentuknya. 1. Berdasarkan jenisnya. Terdapat tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago adalah rangka penyangga tahap embrio manusia. Namun setelah dewasa, sebagian besar tulang rawan berkembang menjadi tulang keras. Pada manusia dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada bagian yang memerlukan elastisitas, seperti daun telinga, cuping hidung, dan cincin trakea. Jenisnya itu adalah hialin, elastis, dan fibrosa. 2. Tulang keras atau osteon. Tulang keras adalah tulang rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa yang terbuat dari tulang keras. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Dan sel tulang kerasnya itu disebut dengan osteosit. Nah, di mana tulang keras ini terdapat sumsum kuning dan sumsum merah. 2. Berdasarkan sifatnya, tulang dilihat atau tulang berdasarkan sifat matriksnya. 1. Tulang kopak. Tulang kopak adalah tulang yang matriksnya itu bersifat padat dan rapat. Misalnya itu lapisan luar tulang pipa. Tulang spons adalah tulang yang memiliki matriks berongga. Misalnya tulang pipi dan tulang pendek. Tulang berdasarkan bentuknya. Tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah diafise. Kedua ujung disebutnya epifise, dan antara epifise dengan diafise disebut dengan cakra epifise. Contohnya itu pada tulang paha, tulang lengan, tulang betis,
tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengutil. Tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih atau gepeng dan berongga. Contohnya itu terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang pendek. Tulang pendek itu tulang yang berbentuk silindris. Contohnya itu terdapat pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Tulang tak beraturan adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya itu terdapat pada tulang wajah dan tulang belakang. Oke, di sini ada gambar tulang pipa. Ini contohnya tulang paha. Jadi tulang paha itu termasuk tulang pipa. Yang selanjutnya yang sebelahnya itu ada tulang pipih. Ini Bapak ngambil contoh itu tulang belikat. Jadi tulang belikat merupakan tulang pipih. Tulang pendek ini Bapak ngambil contoh merupakan pergelangan tangan sampai jari jemari. Yang sampingnya ada tulang tak beraturan. Bapak ambil ini adalah contohnya tulang punggung. Pembentukan tulang. Pembentukan tulang dimulai dari atau berawal dari tulang rawan, di mana akan berubah menjadi tulang keras yang berisi kalsium dan fosfat. Tadi tulang rawan berisi osteoblast. Kemudian akan berubah menjadi tulang keras yang berisi kalsium dan fosfat. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. 2. Susunan rangka tubuh manusia terbagi menjadi 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada dan tulang rusuk. Di mana tulang rangka aksial ini disebut dengan sumbu tubuh dan tulang rangka apendikular disebut anggota tubuh. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini merupakan tulang kepala yang terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Tulang belakang. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga berat, menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor atau coccygia yang menyatu. Tulang dada. Tulang dada disebut dengan sternum. Terdiri dari hulu atau manabrium, badan atau gladiolus, dan taju pedang atau xiphoid. Tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati atau costae vera, 3 pasang tulang rusuk palsu atau costae spuria, dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau costae fluctuantes. Rangka apendikular. 1 rangka apendikular atas. Di mana rangka apendikular atas ini terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. 2 rangka apendikular bawah terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Nah, di sini terdapat rangka aksial berupa tulang tengkorak, yaitu tulang kepala. Ada rangka aksial berupa tulang belakang atau vertebrae. Ya, ini tulang punggung ya. Tulang dada, sternum, dan tulang rusuk costae. Sini ada rangka apendikular atas, bagian lengan, tungkai atas atau anggota gerak atas. Rangka apendikular bawah yaitu kaki atau anggota gerak bawah. Hubungan antar tulang atau disebut dengan artikulasi atau persendian. Berdasarkan ada dan tidak gerakannya itu terbagi menjadi 3. 1 sendi mati atau sinatrosis, 2 sendi kaku atau amfiartrosis, dan 3 sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan.
Contoh sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. 2. Sendi kaku atau amfiartrosis.